Saya tidak pernah membuat episode seperti ini, ya, pamer-pamer kekayaan atau apapun. Saya sekarang berada di rumah satu orang yang sangat saya kagumi. Ya, memang hidupnya wow luar biasa. Ya, lihat di belakang saya ini koleksi beliau, hanya sebagian dari koleksi beliau ya. Saya tunjukin ini mungkin di dalam ini aja 100 miliaran nih. Ini ada Ferrari, ini ada Lamborghini, di situ Aston Martin. Di belakang itu adalah Maybach, ya, dan adalah Jeep Mercy, belum di luar ya, di Lexus, just name it. Yang saya datang adalah seorang tokoh yang perlu kita belajar bagaimana beliau mencapai ini, karena beliau ini nggak tamat SD, ya. Ibunya nanti akan ceritakan siapa ibunya, dan beliau ini dulu kalau saya tidak salah pernah jadi kenaik angkot dan sebagainya. Tapi sekarang bisnis apa yang beliau tidak punya? Punya mall, punya hotel, punya peternakan, punya perkebunan, punya bisnis daging, ya, punya tambang. Wow. Dan kita lihat, saya lebih tertarik untuk menyampaikan, di sini lagi ya, untuk menyampaikan bagaimana Uda kita satu ini, beliau berasal dari Pariaman, mencapai semua ini, biar menjadi inspirasi, dan dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ini koleksi beliau. Beliau juga senang banget berolahraga, jogging, sepedaan. Ini saya tahu benar. Peleknya aja 100 juta. Ya. Ya, Anda boleh ngomong apapun, tapi beliau pantas. Beliau mendapatkan dengan cara yang luar biasa. Kita bongkar semua. Bagaimana beliau, nama beliau adalah Bas Rizal Koto. Ya, Uda Basko kita menyebutnya. Ya, hidup, menikmati hidup. Kemarin baru pulang dari Itali, dan mari kita melihat lebih daripada sisinya, ya, bagaimana beliau bisa mencapai itu. Sekarang beliau main golf, gila golf ya, dan menikmatin hidup. Saya pikir kalau mau menikmati hidup, asal kita bermanfaat untuk orang lain adalah sesuatu yang harus kita teladani. Ya, saya akan masuk ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita bongkar habis. Semoga menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Semoga kita belajar banyak, semoga kita ketularan sukses juga. Ingat ya, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Hari ini pun saya ingin bertemu dengan orang sukses, semoga ketularan, inspirasi bagaimana Uda Basko mencapai semua itu ya. Saya akan masuk ke rumah beliau. Ini dia. Tadi saya udah kasih prolog. Uda, saya punya Uda ya, lebih tua sedikit dari saya. Saldo jauh. Udah Bas Rizal Koto, kita nyebutnya Basko. Kemarin aku ke Italia, iri kali saya. Iya. Berapa minggu di Italia? Saya di Italia seminggu bang, tapi totalnya semuanya 21 hari ke 7 negara. 7 negara. Jadi setelah pergi Ferrari, udah selesai. Itu diundang Ferrari? Diundang. Karena udah punya beberapa Ferrari. Beberapa Ferrari. Jadi kita namanya di sini namanya grup Poci. Kemarin ada Irwan Musri. Ada Irwan Musri. Ada Bang Arwin Rashid. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Macam-macam yang hobi lah. Yang hobi. Saya satu hobi. Hobi aja, tapi kalau uang nggak cukup nggak bisa juga. Hobi dan menikmati Pak. Dan menikmati. Hobi dan kita nikmati. Aku lihat Uda Basko itu memang menikmati hidup ya. Iya. Setelah berjuang demikian susah dari dulu bang ya. Semua kuat berat gitu loh. Karena saya, kalau teman bilang saya tuh kenapa kok terlalu cepat mundur semua perusahaan. Dan langsung saya pensiun umur 55 tahun. Diserahin ke anak semua? Ya. Jadi 55 tahun tuh aku udah mundur tuh udah memasuki 9 tahun nih. Ya kan? 9 tahun. Jadi apa dulu aja? Jadi apa? Golf? Golf, sepeda. Pokoknya setiap hari olahraga aja. Terus? Jalan. Jadi sebelum pandemi itu banyak di luar negeri. Saya mutar-mutar. Dulu kan nggak kebayang sama kita gitu loh bang. Bisa Allah memberikan jalan yang seperti ini sama kita kan. Alhamdulillah. Sudah itu apa yang diamanahkan orang tua pun sudah kita laksanakan. Oke. Amanah orang tua yang ketiga itu
kalau kita berski, jangan lupa Dunsana, jangan lupa Ama, dan jangan lupa kampung halaman. Jangan lupa Ama, keluarga lah. Keluarga ya, ya. Orang tua terutama ya. Jangan lupa Dunsana. Dunsana itu saudara-saudara. Saudara lah, dan jangan lupa kampung halaman. Nanti kita akan explore lebih banyak. Jadi di kampung halaman itulah makanya saya udah bangun mall. Yang pertama saya bangun tahun 94 sampai sekarang hanya satu-satunya mall di Padang. Grand Basco Mall kan. Grand Basco Mall. Ya, ada hotel di sampingnya, gabung sama hotel juga. Nah, insya Allah waktu dekat kita akan bangun lagi satu, Bang. Dekat-dekat itu loh ya? Iya, dekat-dekat. Di Pekanbaru juga ada hotel? Pekanbaru nggak. Oh, ada mall? Kita nggak, di Pekanbaru nggak ada. Oh. Kita tapi udah kan lamanya di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru ya? Tahun 71 masuk Pekanbaru. Dan suksesnya itu di Pekanbaru? Iya. Nanti kita akan ungkap satu hal. Saya mau ke sekarang. Udah tuh banyak sekali stick-stick. Golf itu saya dengar koleksi yang hebat-hebat ya? Hebat. Oh, koleksi hebat-hebat tuh Bang semua. Nah, apa namanya tuh? Stick golof hobi. Saya golofnya hobi Bang. Saya golofnya seminggu berapa kali? 3 kali. Handicap berapa? Handicapnya 8. Wow, single handicap. Single handicap. Orang Pariaman dah. Orang Pariaman. Dari kampung. Kita main golf Bang kita. Kalau udah dari dulu suka. Dari tahun 86 saya golf. Oke. Udah lama banget. Saya iri betul kalau ngelihat Instagramnya. Ya, jadi teman-teman harus lihat Instagram beliau ya. Bas Rizal Koto, Basko. Wah, luar biasa. Iya. Naik moge. Iya. Harley punya berapa? Banyak Bang. Nggak mau nyebut dia. Vespa juga ya? Vespa. Kalau si Vespa. Sepeda yang mahal-mahal. Sepeda. Peleknya dari 100 juta aku dengar ya? Ada macam-macam Bang. Peleknya mahal Bang. Jadi udah memang apa? Menikmati hidup betul? Menikmati aja Bang. Jadi usaha saya serahkan ke anak-anak. Kebetulan anak-anak yang perempuan punya suami tentara. Ada anak juga yang punya suami jaksa, yang polisi. Jadi udah hidup masing-masing mereka. Betul Bang. Jadi kalau ada masalah, ada yang ini semua ya? Enggak juga Bang. Kita kan enggak ada masalah. Kita tidak pernah saya kan dari dulu kan tidak pernah berbisnis dengan pemerintah Bang. Wow. Saya benar-benar murni swasta. Jadi satu perdagangan. Jadi enggak ada maksudnya kenal sama gubernur minta proyek. Karena sama menteri nggak ada. Tuh dengerin. Saya perdagangan. Bisa tuh. Jadi kalau Anda mau kaya dengan cara yang lurus-lurus ya. Jadi nggak perlu nyogong, nggak perlu apa. Ini contohnya. Nggak ada saya mau nyogong. Jadi saya nggak punya keterikatan dengan pejabat. Tapi menantu punya tentara, punya polisi, kawan punya jaksa. Jadi kita kawan tentara banyak, kawan polisi banyak, kawan jaksa ya dapat anak satu. Amannya itu. Aman itu. Punya dokter juga ya. Punya dokter mantu. Anak 2 dokter. Mantu 1 dokter. 1 lawyer lagi. 1 lawyer lagi, 2 lagi. 2 lagi yang lawyer. Suami yang istrinya polisi, sarjana hukum juga, sama adiknya. Dan sisanya bisnis. Yang sisanya nggak ada lagi, udah pengusaha. Pengusaha semua. Iya. Melanjutkan usaha apa yang kita buat. Jadi dia punya usaha sendiri juga. Aku tuh kagum, udah tuh kan 60 lebih umurnya. Siapa? Udah 60 lebih kan usia? Sekarang? Iya. 64 maksudnya. 64, tapi fisiknya kuat sekali. Iya. OTW 64 Bang. OTW 64. Karena pitih banyak. Oh iya. Jadi saya itu memang apa namanya Bang? Saya kan New Zealand kan ketemu sama duta besar. Duta besar. Iya. Pak Dubes. Iya. 2 kali Bang saya pergi Bang. Wow. Kenapa apa? Ini memang touring? Touring sama istri. Oke. Jadi saya suka jalan. Kemarin pun kita di Eropa pagi-pagi kita jogging. Kemarin sama siapa aja? Sama ibu? Sama anak? Sama bertiga. Bertiga ya? Sama yang paling kecil tadi? Iya. Yang bungsu. Jadi kita jogging. Aku iri kali lihat. Jogging di kemana aja? Udah kemana ke Venice ya? Turunnya di Milan. Habis kalau Milan itu udah keliling pakai Ferrari semua kan? Pakai Ferrari semua itu ya. Satu nyetir minggu. Sendiri oke. Finish apa semua udah lengkap. Habis. Ya habis itu kita ke Swiss. Habis itu kita ke Luxembourg. Belgia. Belanda, Benelux, Paris. Jadi 6 negara. Kan energi lagi susah udah. Nampak lah. Iya. Ada di situ dia bilang kenaikan harga minyak 3 kali lipat. 3 kali lipat BBM. Jadi mendingan di sini lah Bang. Enak di sini sih. Nah di sini. Panik juga sopir kita yang kita sewa itu, sopirnya sempat panik Bang. Pak, kita nggak dapat di waktu itu di Paris tuh, antrian kan habis, bensinnya habis semua. Oke. Jadi akhirnya gimana? Kita banyak jalan. Saya kan orangnya suka jalan. Jadi satu hari itu sama anak istri itu kita targetkan
Kita jalan 15.000 langkah. Oh, jalan kaki lah Martin. Oke. Alhamdulillah 5.000 langkah. Alhamdulillah sampai sekarang saya 5.000, 15.000? 15.000 Langkah? langkah. Kan ada alatnya tuh ya? Iya. Jadi insya Allah kita nggak ada sakit, nggak ada makan obat, nggak ada. Artinya nggak punya jadwal ke dokter lah Bang. Ya orang dokter tinggal manggil anak sendiri, menantu sendiri. Tapi ya kita gitu Bang. Jadi dengan tertib olahraga saya kan olahraga. Tapi saya pikir udah nggak punya penyakit karena berpikirnya positif. Iya, positif aja Bang. Positif. Dan saya juga nggak masuk di dunia politik, nggak masuk. Hidup saya ada pilihan Bang. Saya tahu. Saya bilang sama kakak saya Tantowi. Iya. Jadi saya bilang udah politik kau aja, aku di luar. Jadi kalau ada apa-apa yang kena cuma satu aja. kita hidup kan pilihan Bang. Saya pernah baca buku dari Mizan, Iya. Dia bilang rumus bahagia satu, stay away from politik. Iya, jadi pusing. Jadi kalau politik itu kan kalau kita udah masuk kaki kan nggak bisa kita mundur lagi Bang. Ya. Jadi kalau ada anak saya silahkan aja. Tapi kita berteman dengan orang-orang politik. Oh ya, udah begitulah. Udah, oke, kita kilas balik. Saya biar Anda tahu ya. Udah Basrizal Koto ini siapa? Jadi dia nggak perlu lah ngeklaim Sultan. Ini real Sultan. Sultan Bagindo Bang. Sultan Bagindo. Sultan Bagindo Pariaman. Oh tuh. Gelar saya, udah tahu gelar saya? Apa itu? Bagindo Sakti itu. Bagindo Sakti. Jadi yang salera Bagindo punya saya semua. Sultan Bagindo. Jadi this is the real Sultan. Memang kalau lihat posting-postingnya di IG ya, memang beliau menunjukkan kemana, pakai apa, memang pantas. Walaupun saya bilang saya nggak tertarik dengan itunya. Yang saya tertarik bagaimana beliau mencapai itu. Dan beliau ini, dulu ayah ibu apa pekerjaan Anda ya? Ketika saya lahir, ibu tuh membantu rumah tangga orang. Membantu rumah tangga, nyuci baju untuk orang ya? Oh jadi gini, jadi ada di kampung satu di Padusunan namanya. Jadi bapak tuh kalau saya cerita sedikit dari awal, mama itu dari kecil tuh udah yatim piatu. Mama. Oke. Nah, sedangkan abak saya itu dari kecil 4 bulan dari kandungan, bapaknya merantau ke Padang, itu tidak pernah kembali lagi. Jadi bapak agak lambat kawin, nah mamanya dititipkanlah di rumah dari mamaknya mama lah gitu. Ya. Dititipkan, suatu mamak itu berdagang lah dari kampung ke Pariaman. Akhirnya ada mamaknya dia kerjanya tukang. Nikah kalau orang berdua dan dititipkan nikah di tempat orang kawin juga. Nggak ada biaya? Nggak ada biaya kan, miskin kan Bang. Jadi artinya, yang sangat menyedihkan yang saya dengar waktu itu yang amak cerita, ketika dia nikah dititipkan itu pada Dunsana juga lah saudara. Ketika itu yang luar biasa itu kalau mak cerita tuh nangis. Abak saya itu orangnya gagah gitu loh. Gagah lah. Jadi ada orang muji, kok suami Janinar tuh lebih gagah, lebih rancak daripada suami si Anu. Malam itu Mamak diusir di rumah itu. Diusir. Karena? Ya karena tersinggung orang yang tempat dititipan. Malam itu dia pergi itu tidurnya di gulang-gulang sawah itu. Tempat orang bersawah. Di situlah malam. Akhirnya Mak dibuat merantau ke Kampung Abak. Kampung Abak tuh berapa 10 kilo lah. Pariaman juga? Di Pariaman juga. Nah disitulah Abak kerja di sawah orang. Buruh tani ya? Ya buruh tani sawah. Yang kalau dia nyabik padi itu dulu kan padi itu diirit dengan kaki itu Bang. Iya. Abak kerja itu Amak di dapurnya yang masak orang kaya situlah. Nah ketika dia panen padi ini, Amak sibuk masak, Amak lagi hamil. Nah orang tuh kalau dulu tuh kan tempat padi itu kan ada tuh Bang yang tinggi itu Bang, Garut kalau di kampung tuh tinggi itu. Nah Abak lagi ke masjid, Amak hamil, ndak kemana minta tolong, ndak mungkin ke majikan toh. Amak di dapur. Nah, lahirlah saya di atas tumpukan padi itu. Wow. Nggak ada yang nolong? Nggak ada yang nolong. Nah, jadi kalau menurut dukun itu, mestinya aku tuh tidak ada. Karena ketuban aku yang lahir itu tuh, aku tuh ada 1 jam lebih dalam ketuban itu. Mestinya tidak selamat? Tidak. Kalau menurut aku tuh, orang ketuban kan dipotong langsung. Nah, Abak pulang dari masjid, dilihatnya aku udah lahir, baru dipanggil dukun, baru dibuka ketuban itu, baru saya
muncul. Jadi saya tuh lahir di rumah majikan ama, tapi di atas garung padi. Tumpukan-tumpukan Dan di atas padi yang sudah diirik itu. Tuh mak saya cerita. Inilah pertanda, apakah ini salah satu pertanda juga bahwa yang bayi lahir ini akan menjadi orang saya ya kalau ada orang bilang seperti itu ya ada juga. Tapi saya kan ya saya pasrah aja dengan hidup. Tapi yang saya bangga sama emak saya itu, dia bisa membesarkan saya biarpun dengan hidup yang sangat susah. Susah. di sekolah ini? Ya sebenarnya saya ketika saya umur 7 tahun, teman-teman udah pada sekolah, saya minta sekolah sama ama, kata ama, ama alo DPT bas. Habis duit? Ama jangan sekolah dulu ya nak ya, saya tunda. Akhirnya saya bilang sama ama, kalau gitu si bas tetap sekolah, tapi buat dagangan. Jadi ama tuh gini, jadi saya tidak masuk sekolah, tapi ikut bersekolah sama teman-teman, iya. Tapi saya berdagang. Dagang apa udah? Nah, saya bilang sama ama, dagang apa mak? Di belakang rumah waktu kan ada singkong. Si singkong tuh nanti ama buat kan lado. Daging lado, satu di daun pisang, daun kerisik. Itu diikat mama. Diikat, jadi namanya kalau kampung kami kerupuk ramuna namanya bang. Kalau sini kerupuk lado lah. Kerupuk lado lah, pedas-pedas ya. Ya. Itu, jadi orang teman sekolah aku ngantar dagang itu. Jadi udah nggak sekolah waktu itu? Belum sekolah. Jadi udah umur hampir 8 tahun, bukan umur 7 tahun, itu umur 6 tahun kan dulu udah boleh masuk sekolah. Ya. Baru saya sekolah kelas 1. Tapi tetap berdagang, pokoknya sekolah itu tidak pernah tidak berdagang. Jadi kadang-kadang habis sekolah nemani ama menumbuk padi orang kan, kan orang punya padi nih, padi itu kan yang belum dijadikan beras bang, kan ditumbuk tuh, pakai lasung oleh kampung kami kan, ama tuh yang gini-gini kan, saya yang bantu ngalau ayamnya lah gitu. Kelas 1. Kelas 2 berjalan, udah kelas 3 itu sudah tidak mampu lagi bang untuk membayar iuran sekolah itu. Akhirnya guru-guru iuran untuk bayar sekolah saya, karena saya dipikir sama guru itu saya tuh anak pintar. Anak pintar? Ya itu. Tapi setelah kelas 5 saya lihat nggak ada perubahan bang. Nggak ada perubahan. Ketika itu saya pulang sekolah itu, dari jauh saya ya kira-kira berapa meter lah ya. Saya berdiri di balik batang kelapa, udah bawa beras nih. Kan udah jual kerupuk, kan beli beras untuk makan kan. Ditukar ya? Oke. Tukar beras. Jadi ama dari jauh minjam beras kepada dun sana. Jadi artinya dia bilang, ini pinjamlah bawa bare nih untuk masak anak. Mereka anak ambo pulang sekolah, dia aja alun makan kata saya. Jadi kata Uni itu bareh ado, tapi yang dipinjaman ndak ado. Beras ada, tapi dipinjamkan ndak ado. Ndak bisa dipinjamkan. Ndak bisa dipinjamkan karena yang dulu aja kau alun bayar lah. Yang sebelumnya pun belum bayar. Tolonglah nih, makan batu saja lah kau yang anak kau lagi. Dibegitukan? Begitukan. Disuruh makan batu aja. Saya ketika itu bang, air mata saya bercucuran, amak saya nangis. Saya bilang sama amak saya malamnya, saya tambah tegar bang. Saya minta sama amak saya, mama harus mengizinkan kamu merantau, mau berhenti sekolah. Jadi udah izin merantau? Izin merantau. Dulu amak kan tidak boleh dari dulu. Jalan nak, ibu anaknya amak, siapa nolong amak lagi, gitulah cerita amak. Siapa yang nolong amak? Jadi kira enggak mak, saya bilang. Awak merantau, 3 bulan awak dirantau, awak janji jemput amak. Udah bilang begitu? 3 bulan. Ya, masih bahas kakak masih bahas ke Pekanbaru. Kenapa tujuan ambo ke Pekanbaru? Dulu di Pariaman tuh tujuan tuh merantau tuh Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi. Bukit Tinggi?
Oh, nah, itu enggak merantau tuh, Bang. Enggak merantau di tempat. Itu enggak merantau itu. Karena bahkan Sumatera Barat kan harus keluar. Oke. Oh, Tanjung Karang. Tujuan. Itu tujuan orang-orang Minang, orang Pariaman itu merantau. Jadi itu. apa? Tanjung Karang, Palembang, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan. Nah, itu kan kalau orang pulang tanah. Bapak pilih ada teman, ada orang dari Jawa kampungnya merantau Pekanbaru. Anaknya itu kan pulang menjahit, pulang pakai kalung emas segala macam. Saya tak masak Pekanbaru aja. Ya. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu di kampung itu ada namanya motor Purnama Raya. Motor Purnama Raya. Mobil Purnama Raya. Ya. Menambangnya Pariaman Pekanbaru. Bis ya? Bis. Ya. Boleh lihat tuh. Barangke waktu itu hari Rabu. Mau berangkat itu, mau tagak-tagak situ. Ada orang suami istri mau berangkat. Ambo kecian kayaknya. Nih, ambo ikut merantau nih. Tolong ambo ini ya, ambo numpang nih. Baca rohnya tuh nanti angkol ketangkok, baca rohnya kecilnya kan? Bagaimana caranya ya? Iya, nih tolonglah nih. Perlu ambo naik dulu. Nggak kenal udah dengan orang? Nggak kenal. Oke. Yalah ya. Uni kecilnya ambo anak uni lah tuh. Ya. Baca roh tempat duduk ambo tagak. Berdiri aja kan lu kan berdiri anak ketek kan. Jadi nggak bayar? Umur 12 tahun nggak bayar. Pada selesai. Tapi di tengah jalan, di tengah perjalanan di Tibo di kira-kira Lampion sampai itu dulu itu kan Pekanbaru Padang itu 2 kali nih pelayangan tuh Bang. PRI malam dari Padang ke Pekanbaru PRI malam. Oke. Mobil pakai keiwing, hampir Tibo di Pekanbaru lewat Pangkalan lah. Jadi kami berhenti, motor terkolong. Ketahuan oleh stokar ketahuan dari dulu kan ada stokar, ada kontrole, ada sopir gitu. Orang itu kan bertiga. Iya. Suka. Pak ke baju kan orang Pariaman baju ya kan awalnya tahu apa-apa kan. Wang ndak anak mak tu dia kacanya. Oh ditanya bukan anak orang tuh. Iya. Terus? Iya Jo, awak ndak anak ada Jo, tapi awak ingin merantau Jo. Wah, iyalah Jo kan. Awak cak dia kan. Kalau cak lihat motornya kotor, mobilnya kotor. Saya ambillah air ember, saya cuci mobil. Lop. Oh, bis itu udah cuciin? Iya, bis itu mencuci, mau siram, mau tolongnya, pokoknya apa aja ikan rajon. Kebetulan ban lagi pecah, mau bantu segala macam. Akhirnya sopir datang. Lo, saya mau aja. Masuk ya kan. Nah, jadi kalau setiap dulu bus itu kalau makan di rumah makan kan mejanya beda sendiri tuh. Iya, meja sendiri, meja sopir kena. Okay. Iya kan. Abi Okan Rajo ini panggil sopir, kami habis makan silan. Wah, santap kan. Jadi sisa dari makan dia, makan juga. Makan blat, sampai di Pekanbaru karena orang rajin 2 hari lagi perjalanan, semuanya mau kerajuan lah kan. Tampaknya suruh cuci mobil segala macam. Sampai di Pekanbaru, nyakacaan kan bawa. Wah, rajin mana kecilnya. Nggak usah lah, merantau masih kene. Pulanglah balik. Nggak usah merantau masih kecil ya? Jadi disuruh pulang? Nggak, pailah aja dan. Pailah aja oto. Nggak bekolah gadang tinggal di rumah dan lah kecilnya. Nggak dah. Nggak jauh, awak harus merantau, harus tinggal. Umur berapa tapi udah? Udah balik tahun tuh. 12 tahun. Bang, siapa yang enggak umur 12 tahun biasanya? 12 tahun. Nah, tapi kalau begitu saya bilang 12 tahun. Nah, oke, ala batekat banau lah. Pas turun di waktu itu di Tangerang. Jadi kalau mobil Pekanbaru itu Tangerang itu tengah malam. Nah, selesai awak turun, penumpang lah turun semua kan? Ya. Awak lah turun lah. Tidak tahu sampai sampai dan kali 7 itu tidak tahu. Tidak tahu. Cuman yang penting tuh bagi saya ketika itu Bang, saya sangat membara, saya punya tekad yang kuat dan saya tidak pernah gentar gitu loh Bang. Umur 12 tahun benar? Umur 12 tahun. Saya tidak pernah gentar, bagi saya mencoba itu udah satu keberhasilan gitu loh. Dari dulu tuh? Dari dulu. Saya mencoba, jadi makanya kadang-kadang saya masuk ke perusahaan ini, saya bikin hotel, saya bikin mall, saya masuk ke perusahaan asing, kontraktor segala macam sebesar itu. Saya tidak pernah gentar gitu loh Bang. Yang perlu, saya tiktok terus. Jadi berani mencoba. Bagi saya berani mencoba itu udah sukses Bang. Jadi kalau kita tidak berani mencoba, kita ragu-ragu, dan kita undurkan mencoba kita atau kita batalkan, kita orang gagal lah pada hari itu. Jadi merantau pun aku berani.
Saya enggak keder, saya enggak sekolah. Oh, biarpun orang di sekolah, bagi saya tidak, saya enggak bagi saya enggak ada itu. Jadi, yang perlu saya janji sama emak saya, 3 bulan setelah saya merantau, emak saya jemput ke kampung. Terbukti? Terbukti. Enggak sampai. Enggak sampai 3 bulan. Jadi udah akhirnya sampai juga ke sampai di Pekanbaru. Oke. Nah, sekarang sopir berpisah. Dia udah mau balik lagi ke Pariaman. Ya. Aku tinggal di Tangerang. Ya tak? Di Tangerang itu, dari Tangerang tuh ke terminal tuh jalan kaki. Di Pekanbaru. Dari kan awak tiba jam 2 malam. Berapa pagi jam 5 pagi, ambil jalan kaki ke terminal. Awak kan kelalok lah di kelalok kan udah tidur kan. Ya. Jalan di terminal itu tagak di terminal pagi kan. Ser datang mobil oplet namanya Iril 32. Sehingga supirnya orang Lintau. Orang Lintau. Terawak juga. Iya, orang awak yang punya mobil itu pegawai Garuda Indonesia. Tak, dan di situ. Woi, sekong. Awak tak kaju juga. Apa Pak? Apa baju kurang sarulahnya. Awak lu mengerti lagi kan? Ya, ajo. Sado orang kadang ajo. Maka baju. Ada stokar turun enggak masuk ada. Lihat mau kerja jadinya. Iya Jo, awak kerja. Stokar itu yang ngecek tiket ya, Day? Apanya? Stokar itu ya? Stokar itu kenek. Oh, kenek. Oke, terus. Jadi keneknya enggak masuk? Keneknya enggak masuk pada hari itu. Terus? Jadi mau enggak kau jadi kenek mobil aku katanya. Okay. Oh ya mau lah. Resmi lah mau jadi kenek. Hanya 1 hari mau enggak sampai mau nganggur di Pekanbaru. Jadi kenek, tidur di mobilnya, kita rajin cuci mobil, habis sholat subuh cuci mobil bersih. Nah, apa beda kita dengan orang ketika jadi kenek? Ketika jadi kenek, kita orang yang mau naik ke mobil kita, bawa barang kita angkatkan barangnya, turun barangnya kita angkatkan, kalau rumahnya dekat kita antarkan ke rumahnya, segala macam dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau kita antri di terminal, orang tuh nunggu, ada mobil siapa saja lah katanya, yang stokarnya si Bas saja katanya. Iya. Oh itu ya? Iya, jadi 5 mobil, 3 mobil, orang nunggu yang mobil aku. Karena, jadi kalau mamanya datang, itu jalan Gang Lili, Uni turun ya, ini mau japui kan barang muantan kan yang enggaknya kan. Karena neganya piti kan segala macam. Jadi, pendapatan mobil tua itu Rp250 per hari, itu meningkat. Meningkat? Ya, bola. Jadi habis subuh mobil mau cuci, mau lap, suruh berajin. Walaupun mobil tua, situ kan bersih? Ya sampai udah syukur namanya orang. Pak Syukur itu kerja di Garuda. Sampai ambo sukses, dia lihat melihat ambo. Oh, ini pemilik mobil itu. Lihat ambo kalau mau beli tiket itu, Bos minta 5 juta ya. jadi ini sejarah. Jadi kalau saya potong nih, jadi udah itu selalu memberikan lebih daripada yang diminta. Jadi saya tuh gini Bang, yang pertama sampai sekarang, saya tuh 24 jam telepon saya tidak pernah mati. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tidak pernah orang di telepon tidak saya respon cepat. Oke. Siapapun? Siapapun. Termasuk dari yang nggak dikenal? Iya, kalau saya tanya, nggak kenal ya nggak, itu aja. Oh iya? Tapi siapa, apalagi orang kenal saya telepon dan cepat saya balas. Saya nggak pernah. Saya udah aja, itu langsung respon. Nggak pernah saya lalaikan Bang. Karena komunikasi itu penting bagi saya. Okay. Itulah di komunikasi itulah kita mendapatkan sesuatunya. Ini yang K kedua udah ya? Iya. Iya, saya dengar udah itu rumus suksesnya ada 3 K ya? Iya. K kedua itu komunikasi dengan komunikasi. baik. Oh, dengerin ya. Harus pintar berkomunikasi. Iya, komunikasi. Jagalah komunikasi. Dengan siapa saja. Dan jangan kita sombong, jangan telepon, dengan segala macam. Ya. Kadang-kadang bagi saya kayak gini. Orang jangan terlalu melihat orang di bawah kita atau orang di atas kita. Kalau saya tuh orangnya kan, saya pandangnya kan begini aja Bang. Orang telepon ambil, oke, halo Bang, gimana, segala macam, saya senang aja. Panggolo juga gitu. Kadang orang nggak tahu. Ya, yang saya bilang sama Abang tadi, kalau kita punya 5, bilang 3, orang nggak tahu. Sebenarnya kita juga punya apa-apa, orang punya, kita punya juga. Cuman kita kan ya biasa aja. Nah, orang bilang, kenapa Basko sekarang dia memiliki ini, dia pakai segala macam. Saya tidak. Yang saya pakai itu, saya punya. Saya bukan beli kredit. Yang saya pakai itu rasanya menikmati hasil kerja saya masa lalu. Dan semuanya halal? Halal. Dan saya kan udah susah waktu muda. Waktu kecil. Masa di usia saya tua, saya susah juga? Enggak lah Bang. Saya pingin aja saya bahagia gitu loh. Luar biasa. Nah jadi seperti itu Bang. Jadi kalau saya
saya selalu aja bersahabat dengan orang. Saya tidak penting bagi saya. Saya susah dicari segala macam. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah ada sekretaris kantor yang ngatur-ngatur jadwal saya dengan orang segala macam. Saya aja ngatur. Ya oke, kapan ini catur, selempar gitu aja. Saya buktikan hari ini. Cepat bang. Oke, kita balik ke perjalanan. Jadi setelah habis kena koplet, terus udah setelah tiga bulan, hampir 2 bulan setengah jadi kena oplet, bersih, duit ada, saya pulang ke kampung. Itu tipsnya banyak deh. Udah duit dan tip. Duit ada. Wah, aku makannya. Jadi kadang-kadang sopir makan, ya udah makan. Tunggu sopir habis makan, makan dia, makanlah enggak bayar kan di rumah. Jadi induk samang kita yang punya mobil sayang. Jadi kita makan di rumahnya juga. Nah, dapat duit, jemput amak, jemput adek, pulang ke kampung, bawa ke Pekanbaru. Di terminal Pekanbaru Jalan Nangka itu jadi sejarah. Saya sewakan amak rumah petak di situ, rumah petak. Saya kasih amak modal, belikan panci, tempat goreng, belikan minyak, belikan singkong segala macam. Amak bikin goreng pisang di depan terminal itu. Ada adik saya lah, Jojo di terminal itu. Ke Pekanbaru itu, nah, alhamdulillah. Saya terus bang. Setelah itu yang luar biasa itu, setelah saya umur 14 tahun, 2 tahun jadi kena oplet, saya ditawarkan oleh sopir itu bang. Bas, kau tuh sangat rajin. Nggak ada lagi katanya. Jadi dia berminat dan sangat berniat umur 15 tahun kan, berniat untuk membuat saya itu mengajar saya jadi sopir. Naik pangkat. Terus? Kecil-kecilnya kan itu udah kayak samang kan itu. Dah, ajar tuh si batu oto lain, nanti kalau oto aku biar dia ngurus katanya. Jadi ketika dia bilangan diutarakan niatnya kepada saya utarakan pula niat saya kepada dia. Udah, mohon maaf, Ambo tidak mau belajar jadi sopir. Dan cita-cita Ambo bukan jadi sopir. Ambo ingin memiliki mobil. Lompat. Jadi Ambo berhenti pada hari ini juga. Kok begitu? Ya, Ambo berhenti. Kita kan bukan sampai di situ, bang. Malu udah kalau bertahan jadi. Bukan malu. Kita kan ingin. Ini target antara. Sementara. Jadi istilahnya kalau bahasa kerennya itu jumping stone. Batu lompatan. Stepping stone. Jadi saya tidak pingin. Saya bisa nikmat hidup di Pattaya, hasilnya udah bagus. Saya tidak. Tapi cita saya bukan jadi kena oplet, bukan jadi tukang petai, dan bukan jadi tukang jahit, bukan pedagang mobil dan pedagang ini dan seperti itu dan seterusnya. Nah, terus jadi menjahit. Nah, jadi udah saya belajar menjahit, saya belajar motong aja belak-belak. Habis itu saya udah bisa menjahit, saya udah sewa kedai di Bombaru segala macam. Di mana nih? Di Pekanbaru. Di pasar bawah. Enggak, di Bombaru. Di Bombaru. Ya, dekat Siak, itu saya sewa lah 3.500 kedai setahun kan, sewa. Saya tinggalkan Pattaya ini. Kenapa? Untuk lebih besar? Enggak ada seusul untuk lebih besar, tapi saya tidak mau, saya fokus. Dan saya belajar menjahit itu, setelah saya pandai belajar menjahit, saya udah punya mesin jahit. Nah, saya kan tergantung modal nggak ada bang. Kalau yang baru kita beli, mesin sewa satu kita punya, kita bisa belajar. Jadi apa caranya? Kalau orang dulu tuh menjahit itu bang, kan kainnya itu kan di apa bang? Di bal-bal itu ya? Bukan di bal bang, digantung-gantung. Kan gantung kain itu kan? Saya ada kehilangan akal saya. Saya datang ke toko kain. Ambo buka jahit di situ aja bang. Umur 17 tahun tuh bang. 16 setengah. Buka jahit ya oke. Sudah tuh. Saya mau beli kain Anda. Tapi saya pingin sampelnya, saya lihat dulu sampelnya. Oh nih sampelnya, ambil tuh katanya. Sampel jahit itu. Saya ambil sampel itu, saya lihat. Nah, siapa pelanggan saya pertama? Pelanggan saya pertama sopir oplet, kena oplet semua itu saya datangin. Itu kawan semua. Ambo datangin. Salah-salahnya jadi ada masalahnya kan. Wah, Ambo bola dasar apa bahan kan. Kau ajak dia segala macam. Ada tanya juga. Mak barang ikut aja. Barang di gudang.
Kamu kan di gudang kita, di gudang orang itu kan. Pokoknya kok cocok. Wah sukses Pak penjahitnya. Dari toko 1 ke toko 2. Nah dari itu tahun 77. Sampai 78 saya berangkat ke Padang. Saya jual jahit saya kedua-duanya, saya pengen ke Padang menjahit di Padang. Saya rasa ilmu saya belum cukup, saya menuntut ilmu ke negeri saya. Ke Padang waktu itu lebih mampan. Saya buka lah menjahit di Simpang Garu Padang itu. Simpang Garu Padang sampai sekarang masih ada tokohnya itu Bang. Simpang Garu Padang itu. Nah, ketika saya sewa tempat di Simpang Garu Padang tuh orang Padang tuh bilang saya gila semuanya Bang. Kenapa? Karena Simpang Garu tuh orang gagal semua jahit, nggak ada jahitan di situ, nggak ada. Tapi saya nggak putus asa, saya sewa tempat, saya sewa mesin, saya segala macam. Itu tahun 78. Setelah itu saya datang ke toko-toko di pasar Blok A Padang itu yang jual kain itu. Saya minta sampel-sampel kainnya yang ada stok. Saya taruh di meja saya. Karena orang yang menjahit dulu itu kan dia tuh kan taruhnya tokonya dia diam, jadi nunggu orang. Satu menyerang gitu loh Bang. Nah dasar sampel itulah di depan Simpang Garu tuh ada komplek PJKA, ada komplek BI, segala macam. Saya masukkan ke tas, saya bawa itu, saya datang ke rumah orang itu. Udah datang? Datang waktu itu orang belum ada. Jemput bola. Orang belum ada marketing kayak gitu Bang. Saya datangin Bang, kebetulan di PJKA tuh ada apa namanya Bang, orang Jawa dari Jawa untuk PJKA lah, orang dari Jawa untuk perbantuan untuk PJKA kan dari mes. Saya datang mereka ke mes. Pagi Mas, ada apa? Mas baru datang di Padang ya. Nih saya jahit depan Mas, saya bilang. Waduh, sampelnya begini aja. Iya Mas, barangnya mana? Kalau Mas udah pilih barangnya ada. Mas kalau jahit sama saya, kalau nggak bagus Bang nggak usah bayar. Itu beda dengan tukang penjahit lain. Waduh ini boleh coba ini, bagus nih katanya. Itu ada yang cananya robek segala macam, saya jahit gratis semua, seneng dia kan. Soal dari itu saya udah mulai datang. Nah puncaknya saya datang ke Indarung Padang. Indarung itu kita tuh semen Padang nggak ada jahit itu toko. Saya datang kan. Sarayu mereka, Pak kenapa jahitnya karyawannya jahit kita aja, saya bilang. Ini bahannya, ini seragamnya kenapa? Ayo cantik ayo. Nah akhirnya saya masuk ke situ, saya dapat jahitan 500 style, maksudnya bayangkan tuh. 500 style? 500, saya penjahit terbesar. Jadi tahun 79 aku beli motor, pertama beli motor, Honda 70 tuh 240.000 rupiah. Beli, waktu itu 240.000 besar Bang. Saya belilah sepeda motor tahun 78. Udah gaya tuh ya? Duh. Saya masih sewa rumah peta. Saya beli itu sepeda motor, saya bawa ke kampung kan. Orang kampung ngejar tuh. Sepeda bermesin. Belum pertama itu Bang. Sepeda bermesin gimana? Ya 7 nah. Dari motor 1, bla bla bla, dari tukang jahit 1 jadi tukang jahit 2, motor 1, motor 2. Nah, saya masuk ke Blok A Padang. Nah ini ada teman-teman Blok A Padang sampai sekarang kan kawan saya semua. Di Blok A itu kan ada pedagang-pedagang motor tuh. Nah, persatuan Blok A saya masuk. Apa bedanya Blok A Padang, orang pedagang Padang itu dengan saya? Teman-teman di Blok A, maklar Blok A Padang itu, dia baru berangkat dari rumah jam 10 siang pagi. Jam siang. 10. Jam 11, 12 dia ngota-ngota, jam 2 baru dia mau olah-olah orang. Saya tidak. Saya pagi datang sholat subuh jam 6 pagi, saya sudah sampai di Blok A jam 7 pagi. Kan mama saya pesan begitu. Harus bangun pagi sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok, disitulah ada rezeki. Itulah rezeki. Jadi sampai sekarang saya itu. Jadi kalau udah lewat jam 5, habis sholat subuh saya tidak pernah tidur Bang, dimanapun. Ya. Saya pasti berjalan dan mengakeh istilahnya. Nah setelah itu saya di Blok A pagi itu, datanglah orang di situ. Orang ada yang megang uangnya yang dari Solo, dari mana, yang mau datang. Ada apa? Awak kembali Honda. Gitu. Awak beli motor. Mau beli motor, beli Honda. Berdua motor saya, orang udah gede-gede kan. Nah orang-orang ini saya kumpul coba ke rumah. Saya kasih kopi, saya kasih goreng. Nah, apa mau cari Honda apa? Mak mau cari Honda aku. Aku carikan teman-teman punya, saya jualkan, saya dapat komisi kan. Jam 12 aku udah jual motor 2, mereka masih ngota-ngotanya.
Jadi udah waktu itu jadi makelar lah. Makelar motor. Tapi ada sepeda motor satu. Oke. Tapi kan saya kan sepeda motor satu untuk transport kan. Untuk transport. Nah, jadi saya jual-jual bla bla bla. Nah, dari satu sepeda motor saya jadi yang terbesar di Pulau A. Pai sepeda 12 dan menjadi saya tinggal. Itu udah tuh lompat ya. Tapi gitu Bang. Cita-cita saya bukan menjahit Bang. Dan juga, nah Pulau A ini saya paling besar Bang. Satu mobil itu tahun 80 saya jadikan satu mobil. Dari motor jadi mobil? Mobil. Saya pingin beli mobil dari Jakarta ke Pekanbaru, ke Padang, ke Palembang, apa gitu loh. Nah, saya kan belum pernah ke Jakarta. Ya. Nah, oke. Setelah saya jadikan mobil, saya belilah mobil ketika itu Rp1.800.000 satu mobil. Mobil apa masih ingat? Mobil Kijang tahun 77. Masih? Kotak kepalanya Bang. Kijang kotak. Oh, iya. Ya, oke, terus? Itulah modal saya semua. Nah, kan setelah beli mobil kan timbul persoalan. Kita kan belum pernah bawa mobil sama sekali. Hilang akal saya tidak. Saya bilang sama yang punya mobil. Nah, tolong apa isi minyaknya penuh-penuh. Bensinnya penuh isi bensin. Mobilnya taruhnya tepi jalan ngadepkan ke jalan lintas gede. Iya, waktu itu Padang kan sepi. Nah, pagi habis sama bayi PT-nya, besok ya tuh mau naik Mikrolet. Mikrolet Padang kan sama mobil 5 itu. Iya. Mencari orang tuh lah bagaimana masukin gigi. Terus 1, 2, 3. Belajar nyetir mobil. Belajar di alam aja Bang. Nah, jam 10 malam, ambo datangin mobil mulai. Kunci di tangan kan. Ambo naik mobil, ambo belajar sampai pagi. Pertama mobil itu lompat-lompat Bang. Loncat. Tapi dipastikan sampai pagi jalannya udah lurus, udah bisa belok. Jadi udah tuh kemauan belajar. Enggak takut mencoba hal yang baru. Tidak ada takut mencoba. Bagi ambo mencoba itu, ambo bukan anakmu mencoba itu 50% kita sudah sukses. Iya, kalau kita tidak mencoba 100% gagal. Tapi kalau mencoba 50-50. 50-50. Ya, ini kata-kata yang luar biasa. Dan itu membuktikan. Ambo bukan sekedar bicara teori. Yang saya ceritakan sama abang tadi mendetil itu, hampir mendetil itu. Okay. Dan ini perjalanan hidup. Dan dari mobil itu udah akhirnya menjadi? Jadi dari mobil terjual. Jadi jualan mobil satu. Ada dapat duit. Jual mobil ini beruntung lagi. Ambo berangkatlah ke Jakarta. Oke. Mencari mobil di Jakarta. Dapatlah beli Jimmy Kodok 3.300.000. Ini mobil bekas tuh ya? Mobil bekas. Beli mobil bekas aja Bang. Oke, terus dibawa ke? Pekanbaru. Sampai ambo muta-muta lo di Jambi. Terjual di Jambi mobil itu. Balik lagi ke Jakarta. Jadi belum sampai Pekanbaru udah laku. Jadi dari 1 mobil sampai 2 mobil. Nah, setelah itu ambo kembali merantau ke Pekanbaru tahun 82. Balik 82. Setelah menikah, balik ke Pekanbaru, ambo bertekad ambo merantau ke kota yang pernah mengalahkan ambo. Merantau ke Pekanbaru tahun 82. Nah, di situ ambo mau apa yang belum ada di Pekanbaru ketika itu. Orang menjual aksesoris mobil. Nah, seperti kaca pilem, masang tip di mobil sebelum belum ada di Pekanbaru, tapi di Padang udah ada. Di Jakarta banyak. Waktu mau beli mobil nampak tuh. Nah, mau sewa toko, mau buat lah di Pekanbaru pertama itu. Aksesoris mobil Bang. Antene itu Bang dibeli sini 4.000, ambo jual 50.000 gitu. Pasang tip mobil segala macam itu Bang. Nah, itu ambo jadi yang terbesar. Di situ ambo punya showroom mobil, ambo diangkat jadi dealer mobil, Pak Probo, dan lain sebagainya Bang. Nah, ambo masuk ke Caltech, 1 mobil, 2 mobil, sport charter, jadi kebetulan Pak Probo kan habis punya dealer Chevrolet itu, mobil itu ada 400 unit, tidak bisa dijual sama dia. Tidak bisa dijual sama Pak Probo. Oke, terus jadi udah saya bilang charter kan? Saya cerita Pak Probo, Pak, kenapa mobil Pak nggak bisa dijual Pak? Itu tuh, si Ali tuh. Kamu ngomong, saya ketemu Pak Probo kan. Saya cerita lah sama dia kan. Saya pedagang mobil begini-begini. Ambo lah punya mobil di Caltech Pak. Tapi gini, tapi Chevrolet ini bisa masuk ke bisa saya jual semua ke Caltech. Yang panjang-panjang ini bisa jadikan oplet Pak. Apa kamu tanya? Saran kamu? Mobil ini kata Pak Probo kan. Yang panjang ini kita jadikan oplet Pak.
di Sumatera Barat itu kan banyak outletnya itu mobilnya Toyota Kijang yang kotak-kotak. Kita kasih sopir Pak, pemilik mobil. Jadi seluruh mereka kredit ke Bank Jakarta, Pak Prabowo. Jadi gimana caranya? Saya tagih tiap hari Pak. Jadi sopir jadi pemilik mobil Pak. Konsep itu? Ya, konsepnya. Abang ngasih. Langsung potong ya? Ya, potong. Jadi tiap hari, jadi mau tanya, uang store kalau mau Kijang itu store ke pada pemilik satu hari berapa? 50.000 gitu. Atau 50.000 kan? Oke, kau berani store sama saya? 50.000. 50.000 tapi setelah lunas mobil jadi milik kamu. Dianggap cicilan? Nggak cicilan. Mau tapi semua? Mau tagih tuh hari. Oh semua ribut. Pecah rekor 300 unit terjual mobil Bang. Kredit Bank Jakarta semua, teken mereka semua, cek KTP segala macam, semuanya kalau mau ke Padang tuh nangis semua. Kalau enggak sama si banyak kan punya oto kami itu segala macam. Iya punya oto. Mau punya dealer, mau buat dealer Padang lo itu. Oke. Jadi punya dealer Chevrolet. Nah sekarang ada lagi mobil 400 unit Chevrolet pendek 4x4. Pak Prabowo pusing gimana cara mobil udah sampai di sini di Jakarta. Udah naik rumput di atas mobil itu. Tenang Pak, saya bilang. Kita bikin dealer di Pekanbaru, nanti Bapak pembukaan dealer, Bapak datang ya. Datang ya. Nah, waktu itu gubernurnya Pak Supripto. Dulu kalau Pak Prabowo datang ke Pekanbaru itu kan bentuk malaikat maut Bang. Iyalah. Ini keluarga Pak Harto ya. Cendana. Kita udah psikolog nih Bang, kita udah main sama Sigit, kita udah sama Moyapto Bang, kita udah. Oh udah main golf? Oh udah, kita lah udah di Arseto kan, itu udah peningkatnya udah tinggi. Arseto ya. Sudah bikin golf, buka dealer Chevrolet, saya undang tuh Direktur Caltech. Dan Pak Prabowo dalam pidato saya sampaikan, kita kan komunikasi kan. Pak Prabowo ini Direktur Caltech Pak, saya bilang. Ada kawan si Pak Rumbai ya. Rumbai Pak Busai namanya. Oh ya, Pak Prabowo bilang gini, Dek, gimana itu? Kamu kok pakai mobil Jepang aja? Kamu kan perusahaan Amerika toh? Ya Pak, pakai toh mobil Chevrolet. Kita mau pakai Pak, kita mau pakai. Tapi belum ada proposalnya masuk. Udah, si Basko yang masukin. Siap. Saya teman-teman kan. Saya Angel Black. Saya masuk tender, masuk semua mobil itu tender 1000 unit kita aja tuh. Jangan-jangan udah tuh ketemu mertua saya loh. Siapa? Mertua saya tuh Sopianudin. Itu dulu di Caltech ngurusin beginian. Sopianudin? Iya, beliau itu. Kenal aku dia Pak. Apa? Kenal aku. Iyalah, itu dia kan deket-deket dengan apa orang tuanya apa Sandi ya kan? Orang tuanya Jeremy Thomas. Iya. Handi Rahman. Iya. Orang tuanya Atta. Iyalah itu satu angkatan itu dah. Aduh, dunia sempit. Jadi udah akhirnya menjadi dealer mobil. Dealer mobil. Sekarang itu masuk ke Caltech, tender gede. 15 juta dolar gitu. Abang tahu, aku tuh gak punya duit. Bank garansinya gue minta asuransi. Aku tender tuh, aku menang. Jadi setelah kita buka dealer, saya tender. Nah, saya ketika itu tadi menang Caltech. Menang Caltech. Ya. Duitnya dari mana? Untuk pengadaannya ya kan harus dibayarin dulu. Bagi saya kan saya enggak bisa ayam dengan telur, Bang. Ya. Ayam dengan telur mana yang harus saya cari dulu? Saya cari ayam dulu atau gini? Atau saya cari kredit dulu, saya ikut tender. Ya. Ini kan enggak jadi-jadi. Ya. Saya aja ikut tender dulu, saya menangkan. Uangnya belakangan? Uang belakangan. Karena apa? Saya pernah kenal satu orang. Ketika itu saya kan udah nasabah bank. Saya udah punya kredit. Ketika itu 15 juta. Selain di Bank Riau, saya punya kredit di Bank Bumidaya namanya. Bank Bumidaya itu Pak Imam Wahyudi itu kepalanya. Nah, kawan saya Minggolov. Ketika itu waktu peresmian Bank Bumidaya itu Pak Surasa datang ke Pak Surasa Bang. Karena di root Bank Bumidaya dulu. Sebelum jadi Bank Mandiri. Sebelum Bank Mandiri. Pak Surasa itu di rootnya. Udah kenal juga? Oh, kenal waktu peresmian saya datang. Wah, bagus ya. Golok kau bagus ya. Kenal Pak ya. Wah, di mana kamu? Saya nasabah Pak di Pekanbaru tapi masih kecil Pak. Tapi kalau saya nanti dapat di Caltech besar, bagaimana Pak besar? Oh bisa. Kalau kamu dapat Caltech nanti beritahu saja. Yang penting kontraknya, uangnya masuk ke Bumidaya semua. Oh siap Pak, saya bilang. Nah, saya ikut tender. Pas dapat tender itu kan kalau diuangkan 300 miliar Bang. Zaman itu? 90 Bang, 98. Jadi pas Pak Harto turun itu, dolar naik itu, mobil saya lagi bergerak semua Bang, saya bayangin tuh. Tagihan $1 juta satu bulan. Wah,
Dolar, saya mulai kontrak. Dolarnya gelembung? Iya, saya gini bang, kontrak dolar, utang saya rupiah. Rupiah. Jadi udah tuh beruntungnya luar biasa ya? Ya Allah. Nah, setelah itu, oke kan, saya datangin Pak Surasa. Pak Surasa itu saya dapat nih kontrak nih, di Kaltek nih. Kan atau kontrak Kaltek, saya ngadap, tolong sekretarisnya. Ibu, Pak Surasa sibuk Pak, oke Pak Ibu. Saya cari teman saya Garuda kan, coba kamu lihat dulu, Pak Surasa tuh dalam waktu dekat ini, kan kita banyak tanah kan. Terbang kemana? Terbang ke Surabaya. Terus? Tiket bisnis. Mana caranya bu samping duduk, saya bilang. Tolong khawatir. Ini ilmu lagi nih. Kita bisnis terus deh Pak. Pas itu Surabaya. Kamu yang kata, siap Pak. Kata. Pak, saya kan begini Pak, ini. Saya kan Pak tender Pak, cerita kan 1,5 jam, 1 jam. Wah, ini bisa, ini bagus ya. Tapi uangnya harus masuk ke Kaltek semua ya. Harus ke Bang Budaya semua ya. Kamu besok datang ke kantor ke Jakarta, ngadap saya. Masih di situ deh, masih yang di Menteng ya? Yang gedung itu, gedung tinggi itu. Ya gedung di Menteng, yang di belakang Mandarin ya? Iya. Oke, terus? Datang kita ke situ kan. Datang ke situ, sekretaris udah tahu, kita ngadap Bapak. Cabutnya memo. Proses segera, saya setuju. Abang sampai ke Pekanbaru, pecah dunia bang. Kepala cabangnya menggigil bang, balik kredit sebesar itu saya menyelesaikan mobil. Itu berapa juta peroleh jam 400, bus segala macam, 1.000 bisa bang. Berapa juta dolar? 15 juta dolar? Iya, gede ya. Nah, saya kan pinjamnya rupiah. Pinjam rupiah? Kan ditawarin, ya. Lu mau pinjam rupiah atau pinjam dolar? Rupiah dong. Kan kontrak lu kan dolar. Dolar ya. Nah, orang semuanya pinjam dolar bang. Iya, oh gitu. Kontrak dolar, pinjam dolar. Iya, udah? Saya pinjamnya rupiah aja Pak, saya bilang. Jadi panggil saya namanya, ada Pak Kepala Perusahaan, ada Ibu Dewi. Aduh, Mas Rijal, semua orang itu kalau kontrak dolar pinjamnya dolar. Anda lah Pak, Abo nggak ngerti ngitung dolar, capek Pak. Abo pinjam rupiah karena Abo beli mobilnya dolar, rupiah. Kan beli mobil di Mitsubishi, beli mobil di Bersi, semua kan beli mobil Toyota, macam-macam mobil kan Bersi. Punya Bang. Ada 300 semua kan. Jadi nggak Chevrolet lagi ya? Nggak, Chevrolet masuk. Chevrolet udah satu paket. Yeah. Kan saya ikutin paket, menang semua paketnya. Duitnya dari mana? Nah, sudah itu saya pinjam rupiah. Teman-teman yang Kaltek bilang saya orang bodoh ya. Ada kalau bilang itulah orang nggak sekolah. Ledek gini, nggak sekolah, nggak ngerti. Ternyata dolar, pinjamnya rupiah. Ternyata disitulah keberuntungan Bas Rizal Koto. Saya bilang, saya itu bukan tidak mengerti, Bu. Aku tahu jelas, aku nggak sekolah, tidak ngerti aku. Aku pinjamnya beli mobil rupiah, pinjamnya rupiah saja. Jadi dikonversi lah rupiah itu jadi ke dolar. Jadi bayar mobil orang rupiah semua. Dibayar bank, sisa untuk saya. Jadi artinya kalau mobil itu saya beli waktu itu 15 miliar atau 30 miliar. 30 miliar. Jadi ke rupiah semua. Nah, 30 miliar itu yang saya bayarkan ke mobil kan 28 miliar, saya masih ada sisa untuk saya itu. Karena mobil kan ada diskon untuk saya segala macam kan, bla bla selesai. Mobil jalan rupiah. Nah, waktu tagihan dolar. Dan dolar naik. Nah, itu kita ikut dolar tuh waktu itu kalau salah tuh dari 2000-an ya? 2100 menjadi 16.000. 17.000, 16.000. Jadi naik 8 kali lipat. 3 bulan saya naik itu lunas utang saya semua, Bang. Dan saya terus kontrak saya diperpanjang 2 tahun. Dan dari situlah ledakan pertama seorang Uda Bas Rizal. Karena bodoh, Bang. Bodoh tapi ada orang yang miskin, Bang. Bang, ada yang miskin. Pinjamannya apa? Kontraknya rupiah, pinjamnya dolar. Itu pintar. Miskin itu. Kalau kita tidak. Kontrak kita dolar, pinjamannya rupiah. Itu orang pintar tadi ya. Nah, jadi itu. Nah, bagi saya dan sampai orang kantor saya, ada buat saya bilang, kan saya rekrut orang Kaltek 2 nih. Jadi saya tak ada namanya, ada Anwar, ada John. Kamu gaji di Kaltek berapa? Saya bilang. Waktu itu gaji mereka 15 juta deh, saya bayar 25 juta deh kamu kerja sama saya aja. Saya ambil orang budidaya juga satu, bapak saya bayar 2 kali lipat gaji. Jadi abang kan ngerti, memang tidak sekolah. Jadi untuk ngurus bank, cari orang bank. Untuk ngurus Kaltek, cari orang Kaltek.
Kamu bayar mahal gaji mereka semua. Oh, jadi ini rumus lagi nih ya. Jadi beliau boleh tidak tamat SD, tapi beliau mempekerjakan orang-orang yang profesional. Profesional, orang-orang pintar. Orang pintar. Jadi saya tidak takut menggaji orang mahal. Ya. Jadi saya bayar mereka. Jadi mereka yang ngurus perusahaan saya. Jadi bagi saya ya nggak ada masalah. Kalau mamanya saya harus mengeluarkan 100, kalau saya untungnya 200, masalahnya. Nah, itu. Jadi saya dalam rapat dia bilang, Pak Bas, Bapak bisa dipertimbangkan enggak lagi, Pak? Kita ini kan pendapatan kita kan dolar, Pak. Ini bang setahun mau meledak, di mana 2 tahun mau meledak nih. Ya, kenapa kita pinjam rupiah, Pak? Dalam rumus kami tidak ada, Pak. Benar, Bang, tapi dalam rumus hati saya berbeda, saya bilang. Ya udah tuh ada instingnya. Iya, itu ada insting, Bang. Mungkin ada insting satu enggak. Pokoknya kalau jemput pinjam rupiah aja jantung saya tuh, Bang. Pokoknya mau pinjam dolar aja gitu, betul nggak nyamannya saya gitu aja. Itu saya bilang ke mama saya, Mak, kalau awak pinjam kredit itu besar, Mak. Mana rancak rupiah aja dolar, Mak, coba. Mak aja, Mak, kan dakek bana. Manggalo adalah dolar tuh nggak gratis waktu itu, rupiah aja lah. Karena ketidakpengertian. Ketidakpengertian. Dan udah ngikutin nasihat dari Ama. Oh, kata Ama mau ngecek bantu itu mama negara. Sudah saya putuskan. Ya. Pinjamannya tetap rupiah. Perintah Ama nih. Ya, enggak bukan. Ya, pertama. Cabat waktu ketemu Mabang, Pak Surasa lagi ketemu. Sama Pak Surasa. Loh, pinjamannya rupiah ya? Siap Pak, rupiah Pak. Ya siap. Wah, kalau jago lah, kalau lebih dapatin kan. Udah apa-apa Pak. Wah, oke, ada apa-apa. Ya kasih. Itu nilai pinjaman waktu itu lah 350 miliar. Umur 30 tahun. Jadi Bang, nah setelah blok, dolar melambung. Artek kontraktor hancur semuanya, Bang. Yang pinjaman dolar kan tadi, Bang. Yang merasa pintar-pintar itu. Habis semuanya dah. Mobil saya diminta diperpanjang 2 tahun. Itulah kita beli tanah TB sama Tupang, kita beli tanah segala macam. Kemarin sedikit tanahku dibeli sama Oso. Ya, cash 100 miliar bayar sama dia. Nah, jadi perjalanannya seperti itu, Bang. Nah, dari itulah saya bangun hotel, bangun mall ya. Saya beli tanah di Padang, semua tanah saya itu, Bang. Pekanbaru itu. Udah punya tambang juga ya, Udar ya? Dulu saya tambang. Ya, dia ada cerita lagi itu, Bang. Kita kan punya dia. Punya koran, bupati-bupati kan takut sama kita semua. Jadi kita nggak mau dikasih uang, kita minta tambang aja. Tambang, batubara? Iya, batubara, tapi jualan semuanya terima duit, gue gak mau kerjain. Ismet, gubernur otorita, Kepri, tanah banyak kasih aku tuh. Nah, tapi aku jual tanah. Memang real pedagang udah ini. Dagang, jadi saya tidak ada pemerintah. Udah ini juga ya, bisnis peternakan daging juga ya? Oh, saya peternakan terbesar di Indonesia di Pekanbaru lah, Pak. Aku dengar udah supplier daging untuk Sumatera. Oh iya, cuman saya punya peternakan di Riau. Nah, setelah berjalan bagus 300 hektar. Dibeli oleh Suman Sabta. Karena utang tidak ada, karena saya udah mau pensiun. Saya udah pensiun nih. Jadi aku jual aja. Jadi udah tuh, apa ya? Saya anggap orangnya beruntung banget ya, Dah. Mungkin itu doa mama saya, Bang. Jadi keberuntungan saya itu dan kemauan saya itu keras dan yang masalah itu cita saya. Alhamdulillah bagi saya yang paling saya menyenangkan itu apa yang saya dapatkan, abah saya itu menikmati. Jadi artinya, saya mendapatkan uang di Pekanbaru itu 7 juta. Ketika itu saya belum punya rumah, mendapatkan uang hasil dari komisi lah, komisi jual tanah orang. Saya tapi dia punya showroom, tapi saya showroom 7 juta. Mak, saya bilang mama saya, kalau jadi negosiasi tanah kok, Mak, itu tahun 85. Kalau jadi tanah nih, Mak, saya bilang, awak dapat komisi 7 juta nih, Mak. Mak ni haji, Mak, yuk coba. Ya nak, lu dah ada keturunan awak ni haji lagi, Mak, kata. Belum begitu? Belum ada keturunan naik haji. Keturunan mak kami itu tidak ada yang naik haji, belum ada yang naik pesawat. Mak aku lah kan. Jadi Bang itu, mau tanah itu beli orang berdua, mak saya doa gitu, Bang, jadi insyaallah mak daftarin ke Mekah. Nangis dia? Bukan nangis lagi, istri saya tu aduh senang banget dah kita jawab. Saya antarlah mak saya ke Mekah. Mak, mohon maaf awak tidak bisa hantar mak dong. Istri awak akan hantar mak. Kalau awak berzeki lagi. Waduh, bangkit lah mak. Itulah keturunan kami orang pertama yang naik haji dan pertama naik pesawat lah mak.
7 juta. Udah izin nunjukkan. Ini Ibu Janinar itu dah? Iya, amak saya. Sudah, masih ada dah? Udah meninggal. Tahun? Udah 8 tahun. Inilah saya pikir apa sumber dari keberuntungan seorang Basrizal Koto ya. Saya doanya. Amak saya ini orang luar biasa, Bang. Dimanapun saya berada, kalau saya sakit dia tahu. Kontak batinnya luar biasa. Ketika mak saya ini batuk, menelepon saya, apapun pekerjaan saya tinggalkan. Dimanapun saya berada, saya harus datang ke tempat orang tua saya. Ada satu ketika, saya ada acara yang sangat besar sama Pak Zoranas, bersama-sama Pak Emil Salim segala macam. Amak telepon dekat Pak Zoranas. Izin Pak, saya harus berangkat ke Pekanbaru. Loh kenapa Bas? Ini kan acara gede. Pak, amak saya kurang sehat. Saya terbang. Jadi apapun bentuknya, pekerjaan siapa penting apapun. Ketika mama saya telepon, dia kurang sehat, saya tinggalkan semua. Luar biasa. Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Dimakamkan di? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Dia, ini masih banyak lagi sejarahnya nih Bang. Ketika mama saya ini hidup susah, bapak saya pergi merantau, tidak pernah kembali. Oh. Tidak pernah kembali Bang. Ditinggalnya? Ditinggal. Sampai sekarang? Saya enggak, ada cerita lagi. Saya merantau itu tuh, abang tidak ada. Karena kemiskinan abang tuh pergi merantau. Merantaunya ke Jambi, di Jambi itu naik kapal ke Pelita namanya Bang. Naik kapal. Tiap malam ketika saya masih kecil, mama waktu itu sebelum merantau, mama tuh menangis berdoa. Ya Allah, di mana suami saya? Kuatkanlah iman saya, ya Allah, kata mak saya kan. Jangan sampai saya pisek katanya. Jadi artinya jangan sampai saya nggak kuat menahan derita ini. Jangan sampai saya silap atau bunuh diri lah, itulah. Pisek maksudnya. Mak saya nangis, air mata bertetes. Itu salah satu yang membuat saya jadi cita saya itu begitu juga. Saya bilang sama amak saya, dalam hati saya nih, ketika saya mulai sukses, saya akan cari abak saya ini, dan akan saya nikahkan dengan amak saya kembali. Dan aku menikahkan amak saya dengan abak saya kembali, Bang. Ketemu akhirnya? Ketemu, saya cari Bang. Di mana abak ketemunya? Di Jambi Bang, saya naik kapal. Ketika itu saya ketemu sama itu ketika saya menjahit di Padang. Saya udah mulai sukses. Oh itu ada skenario lagi kan. Dia sudah punya anak, sudah punya istri. Oke. Di sana, di hidupnya juga susah sekali Bang. Yang belum dilakukan abak itu meminta sedekah sama orang aja. Akhirnya mau kembali ke Pekanbaru? Harus bawa kembali Bang. Abak mau tidak mau lagi di situ, karena uang tidak ada. Saya bawa ke Padang. Waduh Bang. Dinikahkan lagi? Dinikahkan. Ya, jadi saya bawa ke Padang dulu. Adik saya yang itu tuh ada 4 orang. Saya siap ke rumahnya, saya sewa ke rumahnya. Abak saya tapakkan, ibu tiri saya taruhkan di situ. Semuanya kan adik saya kan. Iya. Saya sewa ke rumah. Habis itu, amak saya tuh, biarpun dia tidak suka, tapi dia tahu. Waktu dia berdoa, sholat subuh, aku kan tidur di samping dia. Dia berdoa, saya dengar. Nah setelah itu, ada ketika amak tuh waktu tidak pulang-pulang suaminya berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun itu, ada seorang datuk namanya Datuk Udin namanya di kampung itu. Mamak jauh lah karena mamak kan betul-betul miskin kan. Amak itu di pasarnya kawin. Nan, kamu kawinlah sama si Karode, sama ada orang kawin kamu ya. Undak jo, awak semua di awak laki awak cik saja. Suami cuma satu. Hanya satu. Luar biasa. Setia luar biasa. Iya. Nah, kamu kan tahu. Nah, habis itu waktu bapak sampai di Padang segala macam, nah amak selalu tak mau ketemu abak, nggak mau dia, mungkin sakit hati yang begitulah kan. Sakit hati, gengsi juga ada kali. Terus? Tapi ambo tahu hatinya itu kan apa ya? Ambo nangis sama mak ambo selama ini kan tidak pernah minta apapun sama mak. Sekali boleh ambo mintanya satu aja. Apa Bas minta katanya? Amak iyokan dulu, baru mau katakan. Kalau si Bas minta ango amak pun magian sih. Oke.
ambo namu ama menerima abak menikah jo, ama pulang dan menerima adik-adik ambo dan menerima ibu tiri ambo. Biarlah abak, tidak ada masalah. Lagi sama paluannya ambo. Kalau itu basi abak setuju katanya. Ambo bawa lah abak ambo ke kampung apa sampai amak merantau tadi. Ya. Nikah mak situ masjid Abu Sasi. Wow. Luar biasa udah Basko. Itu jarang kisah seperti itu, Bang. Luar biasa. Jadi amak ambo ini nomor satu bagi ambo, Bang. Dan alhamdulillah, Bang, karena ambo seperti itu sama orang tua ambo, ada anak-anak ambo meniru semuanya. Ambo tidak boleh merokok sama ama, Bas jangan merokok ya nak, jangan dibakar duit nak, jangan dibakar piti, orang miskin. Dari awal sampai kini ambo tidak pernah merokok. Tidak satu pun anak-anakmu yang merokok dan tidak satu pun mengikuti semua. Semuanya menentu pun ada orang merokok. Anak-anakmu seperti itu. Nah kalau merantau nanti nak sampai di rantau orang pandai-pandailah mengecek, pandai-pandai berbicara. Komunikasi. Berbicara di bawah-bawah. Bicara di bawah-bawah, tidak boleh tinggi di atas. Bergaul ya dah? Ya, bergaul. Pandai-pandai membuatkan diri, gitu kan? Tahulah diuntung. Tahu diuntung. Tahu nasib kita. Kita orang miskin, kita orang susah. Itu pertama sebelum kita merantau. Nah itu kita pegang, Bang. Nah, jadi artinya, jadi ya seperti itu, Bang. Jadi ini kan ya. Baru satu kisah emak dengan abah. Saya pribadi sini kan punya kisah juga. Saya kawin pertama yang tadi foto tadi itu istri tua saya, ponakan mama, tempat emak menumpang hidup. Nah, ketika saya ke Padang, yang Rena dengan Wendo itu anak yang tua. Si Brian anak ibu kedua, istri 10 kedua. anak, Bang. Sekolahnya abah gue tidak pernah bertengkar sekalipun sampai sekarang, Bang. Nggak tahu lagi anak mana segala macam. Tahun 86 gue kawin Malita sama yang kedua ini, orang Batak, orang Seregar. Tak pernah sekalipun cecok sama yang tua, sekali aja nggak pernah. Luar biasa udah. Yang ngurus anak sekolah Lita semua. Istri sampai anggota DPR RI Komisi 3 deh kan, Bang. Nah, jadi seperti itu kisahnya, Bang. Jadi ketika tahun 86, nah ini cerita lagi dikit, Bang. Ambo dipanggil oleh ama ambo. Istri ambo yang ponakannya menangis-nangis kayaknya. Yang nama laki-laki, Bang, muda waktu 86 ya kan. Duit banyak, ya ke Jakarta min perempuan kalau macam-macam lah kan. Panggil sama ama ambo. Bas, kau saya. Iya, mak, apa, mak? Seti datang ke mak katanya, anaknya kan. Apa, mak? Ya, tidak boleh anak. Awak kalau menggalih kalau bisnis kau nak, tidak boleh di kerajuan yang aneh-aneh, yang kotor-kotor. Ya. Pabilia si baca lagi saya. Jadi diminta. Ya. Nikah aja satu lagi. Tahun 86, ya oke. Siapa? Kamu mau nikah? Nah, itu sejarah. Lagi-lagi bakti ya, Day. Bakti. Jadi kalau teman-teman nih, kita belajar ya. Dan saya paham betul. Saya mengangkat ini berkali-kali. Di balik orang sukses itu ada bakti kepada ibu. Berkali-kali saya mengangkat ini. Dan ini hari ini saksi, termasuk saya. Saya begini dengan tante begini, karena ibu saya dulu waktu hidup, tiap hari, 5 kali sholatnya mendoakan kita. Dan saya jangan pernah melalaikan bakti kepada ibu. Jadi kesuksesan kita, pasti ada wanita hebat di belakang kita. Ibu terutama. Ibunda kita dengan istri kita. Itu orang yang membantu kita sukses. Ya. Nonsen lah kita sukses oleh kepintaran kita. Ya. Kalau saya katakan, ibu saya nomor 1 sebagai saya. Ya. Kalau melihat, kenapa Bang katakan ya? Kalau Bang lihatkan foto itu sama saya tuh pasti air mata saya bertitik, Bang. Kenapa? Bunda saya ini meninggal umur 82 tahun. Mungkin lama badan itu mungkin mengecil. Nyusut ya? Mungkin pendek. Ini saya peluk. Nyabak saya meninggal umur 94 tahun. Aduh, ketika saya nikahkan dia, kemana-mana dia berdua.
Saya kasih sopir, saya kasih rumah yang gede, segala macam. Dimuliakan. Hah? Dimuliakan. Dimuliakan. Kalau ke sini itu mobil yang terbaik, dia pergi berdua, kemana saja yang dia minta. Belum meminta aja, saya siapkan segala macam. Ya. Itulah hasilnya. Ada sejarah lagi bang, ketika dia meninggal, kita mau kuburkan. Datang orang bawa mama ini, uang yang saya kasih ke dia itu dia bikin masjid sebesar-besarnya bang, di tempat yang tidak ada masjid, di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Luar biasa orang tua ini bang. Orang datang ke saya harus mengibahkan aja, saya tanya nama itu. Wah mama saya itu perempuan luar biasa bang. Apa dia tidak luar biasa? Hidupnya miskin, dia jalani dan dia bisa menyusukan kita dan bisa kita sampai dewasa. Udah anak tunggal ya? Enggak. Dari saya ada 4 orang bang. Ya, adik tiri? Enggak, adik saya sendiri. Oh. Jadi saya lahir, ada adik saya, abak saya itu merantau, dia pulang merantau. Jadi ada adik saya, kakak saya satu, nah, abak itu pergi merantau gitu lah. Yang tidak pernah pertama tidak pernah kembali. Saya mencarinya. Wih, luar biasa. Dan apa yang udah membuat beruntung tadi dia kita jawab, mungkin doa ibu, restu ibu, ya, kasih sayang ibu. Dan apa yang membuat pintar sekali ya, cerdik itu ya. Saya begini bang, saya udah belajar dari mana? Saya pertama satu belajar di alam Takambang. Yang kedua itu saya sangat mendengar hal-hal yang orang tidak mungkin saya dengar dari orang tua saya. Ketika saya ada sesuatu memecahkan gitu ya, saya duduk sama mak saya datang, saya bertanya. Satu contoh tadi itu, mak, ambo kedapat pinjaman kredit di bank. Kontrak ambo dolar. Tapi ambo harus rupiah. Nama nerancak dama rupiah. Ambo ketika memutuskan nih rupiah pinjaman ambo. Tapi ada tapinya, teman-teman anak buah ambo kan orang profesional, semua sarjana, bank segala macam. Itu dari 10 anak buah ambo, 9 itu mendukung ambo pinjam rupiah, pinjam dolar. Nah kan, udah seperti itu semuanya kan. Ambo minta lagi ke saya mak ambo, sama pemikiran mak ambo sama aja ambo. Mangalo dolar. Dolar. Mengapa pula lah kita dolar? Mengalot. Iya aja lah. Nggak ngerti dolar ya. Nggak ngerti kita dolar. Dan itu yang menyelamatkan. Nah, iya. Waduh bang, di situ abang bisa bayangin bang. Sebenarnya saya banyak cerita dari beliau tentang beliau ya, sukses, bangun mall, sukses. Ada cerita-cerita. Jadi keberuntungan beruntun untuk Bang Abasko ini. Tapi ini panjang banget. Jadi ini harus episode kedua. Bagaimana akhirnya dia punya mall dan ada keberuntungan. Ada musibah di Padang pun beliau selamat ya. Waktu itu yang waktu gempa ya. Dan beliau orang hancur dan beliau. Kita dapat asuransi bang. Dapat asuransi yang bermiliar-miliar. Jadi orang hancur dan beliau selamat. Jadi udahlah, jadi hidup ini bukan pintar-pintaran secara akademis. Alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah itu. Sekarang perusahaan kita nggak ada punya utang ke bank. Makanya jangan sombong, jangan karena sekolahnya tinggi. Jadi satu lagi bang, kalau saya ada umpamanya saya pakai Ferrari, saya pakai ini segala macam. Selain saya memotivasi anak-anak muda. Kalau dengan kita mau, kita bertekad, juga semuanya bisa kita miliki. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya seorang anak pembantu rumah tangga, dilahirkan miskin, tidak menamatkan sekolah SD, dan saya merantau sendiri dengan tekad saya membaca, dengan kemauan saya yang luar biasa. Nyatanya Allah memberi jalan kepada kita. Kalau kita pingin sukses, memang harus tekad yang kuat gitu loh. Harus berani mencoba gitu loh. Satu yang mesti kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua kita. Saya kemarin ada seminar di Padang. Saya selalu dulu ketika masih umur saya 50, saya selalu memberikan diundang oleh universitas, UI, UGM, ITB, semua universitas terbaik. Saya sudah pernah diundang oleh mereka untuk memberikan ceramah. Bagaimana caranya mahasiswa itu kalau dia sekolah tamat tidak usahlah jadi pegawai negeri. Saya ada pernah ceramah di situ bang. Termasuk Ari Kenanjar berapa kali undang saya kan. Tanya Pak Ari Kenanjar, kalau banyak
orang ribuan, saya yang suruh ceramah sama Edi Nanjar. Karena menurut Edi Nanjar tuh saya itu adalah bukti. Kalau dia itu teori katanya, udah bahas itu udah bukti. Nah, jadi artinya gini, ada pertanyaan guys pada saya bang, mendadak pertanyaannya bang. Pak Bas Rizal katanya, saya mau bertanya, ini baru kemarin nih bang, saya dengan Sahroni diundang oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni diundang oleh di Padang, begitu banyak masih ribuan. Kami bertanya Pak Bas, saya ada catatan Pak Bas katanya, kebetulan katanya saya orang Pariaman dan ada dari kampung kami, dia ketika melamar kerja di perusahaan Pak Bas, dia tidak lulus, ditolak lamarannya. Sedangkan dia butuh pekerjaan. Habis itu jalan akal dia pergi ke rumah Pak Bas, ke rumah mak saya. Setelah itu dia langsung diterima di perusahaan Pak Bas. Dia sampai bekerja 15 tahun di tempat Pak Bas. Bagaimana perusahaan Pak Bas? Bagaimana itu Pak Bas? Kami ingin tanya jawaban Pak Bas. Saya jawab sama sederhana sama saya. Jangankan mama saya memasukkan orang bekerja di perusahaan saya, batu saja mak saya, apapun pekerjaan saya pulang. Saya datangi mak saya. Kecil bagi saya tuh. Jadi mak tuh gitu, masuk orang kerja aja saya bilang. Tapi secara profesional dia tidak masuk, tapi kalau amak saya memasukkan, lain persoalan. Lain persoalan saya bilang. Jadi jangankan batu saja dia, saya bilang, saya tinggalkan semua pekerjaan. Betul nggak Pak? Luar biasa. Hah? Ya. Memang di kantor nggak terima dia. Iya. Dia masuk akal, dia langsung ke rumah mak kan. Mau nggak mak? Sudah. Ya. Nah, mak telepon, bah terima, ya mak, silakan. Enggak. Kami nyenang orang tua kita. Masuknya di sana. Ini penutup nih, karena kita udah 1 jam lebih, luar biasa. Ini penonton banyak sekali dapat ya. Walaupun saya tadi dari luar tadi ngeliatin Maybach beliau, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Jeep Mercy. Saya bilang ini satu ruangan 100 miliar lebih nih. Tapi bukan itu kita ungkap, karena beliau berhak untuk tapi hasil perjuangan panjang. Tapi beliau bilang, supaya semua terinspirasi, tidak ada yang tak mungkin. Udah saya tertarik, udah katanya punya, kenapa bisnis sukses itu ada 3K itu dah ya? K yang pertama itu? Komunikasi. Nomor 2? Kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan, hajar. Ambil. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ya, yang K terakhir itu apa ya? Komunikasi, kesempatan, komitmen. Komitmen itu penting. Jadi udah tuh kalau udah berjanji, apapun yang terjadi, nggak sama. Pokoknya kalau janji sama orang jam 11 itu, saya tidak mau setengah jam sebelumnya saya harus ada. Ya. Makanya ketika abang datang tadi, duluan dari saya kaget. Gitu. Nah, saya kan udah take waktu kan. Jam setengah 10 saya sampai, saya mandi, 11 kurang 5 saya sudah ada. Saya memang begitu. Jadi telepon dia nggak pernah mati. Siapa telepon saya angkat. Saya juga sama orang tidak pernah saya merasa jauh, nggak ada. Saya merasa dekat sama orang semuanya. Dan orang respon kita. Kemarin kan Andre juga telepon saya, Bang Bas aku mau ke rumah bla bla, silakan aja. Andre Taulani. Iya, Andre kan kawan juga semuanya. Jadi Atta juga sering datang ke sini, Rapi apalagi kan. Arti ya kita berkawan aja sama orang. Kita tidak pernah orang bawah pun kita tidak pernah melihat mereka bahwa kita tuh dari siapa, kita tuh apa dasar kita. Ya, saya sama abang sebetulnya, saya kan baca juga profil abang berdua beradik kan. Cuman bedanya abang sempat bersekolah. Itu, aku tidak. Itu aja bedanya. Kalau soal liku-liku kita dengan orang tua hampir mirip lah bang. Nggak ada bagi kita. Bagi kita orang tua itu nomor 1 bang. Nah, tapi yang saya bersyukur tuh bang, orang tua saya dua-duanya menikmati apa yang saya hasilkan. Dan saya mengantarkan amak saya ke Mekah. Orang tua kami tidak bang. Ya abang udah tahu ya, abang udah beruntung banget. Saya dan Tanto, bapak dan ibu kami tidak menikmati hasil kerja keras mereka karena beliau meninggal sebelum kami berhasil. Saya baca tuh dia Pak Abang. Nah, saya itu ketika saya mengantarkan kedua mama di Mekah sakit dan pesawat kita yang lain tidak belum harus berangkat. Saya harus berangkat 3 hari sebelumnya. Itu saya ambil bisnis, charter pesawat, pulang ke Jakarta, masuk rumah sakit Pondok Indah langsung. Ada sama saya gitu bang. Nggak ada cerita. Nggak ada duanya bang. Terima kasih.
Udah Basrizal Koto. Saya pun ya makin mantap ya, bahwa sekali lagi saya pesan, apalagi yang bapak ibunya masih ada, terutama ibu masih ada, bahagiakanlah, minta maaf lah kalau salah. Kemarin konten saya ingat ya, konten saya tentang bagaimana kita harus merawat ibu. Kalau ibu kita rewel, orang ibu itu ya, orang tua itu kalau makin tua makin jadi anak kecil dia. Ya. Makin lama mengecil. Makin lama badannya mengecil dan kelakuannya pun makin jadi anak kecil. Makanya kalau Bang lihatkan foto, saya langsung. Ya langsung saya bawa sengaja. Pasti udah nangis. Ya. Mungkin lama makin mengecil. Ya. Jadi ibunda kita itu, aduh, beda lah dengan istri kita kalau melahirkan pakai sesar ya. Ibu kita susu tinggal minta, pakai AC kan. Jadi kalau ibu di rumah kok makin tua, makin nyinyir, makin rewel gitu, ya itu bagian dari ujian ya, Daya. Siap. Ya, jadi yang kemarin ada komen-komen di konten saya terakhir waktu saya bilang ibu maaf itu, tentang ada ibu yang tua kok nanya ini burung apa nak, berulang-ulang sehingga anaknya hilang kesabaran. Aduh, saya bilang kasih. Nah, itu saya konten saya. Dan ada juga yang sempat, wah itu ibu kok ngeprank, ibu kok nggak ikhlas. Terserah. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sampaikan itu adalah gambaran dari diri Anda. Jangan sampai menyesal kayak saya. Ya, ini contoh nyata. Ya, karena berbakti kepada ibu. Jadi, dan beliau ada menjadi lagi sukses. Bang, orang ngomong sama saya, Bang. Orang tanya, Pak Bas tuh pintar ini. Apa mungkin, saya bilang, tanpa doa ibu saya bisa jadi begini? Nggak mungkin, saya bilang. Mungkin. Usaha-usaha saya namanya usaha, ada begini dalam suasana yang berat. Tahu tuh ada aja pertolongan. Ibu saya mendoakan terus. Sama ada. Saya pernah diundang, dibahas oleh Ustadz Quraisy Shihab, ngebahas kenapa Helmi Yahya kok bisa cemerlang ya pendidikannya. Jawab, padahal waktu kecil nggak pernah minum susu karena nggak mampu beli susu. Ya jawaban beliau cuma satu, ya karena doa ibu. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya, barangkali masih bersama Uda Basrizal. Oke, makasih. Terima kasih Uda. Siap. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.